bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah ya semangat, tapi agak-agak sedikit kurang sehat sih sebetulnya. Oh, kurang sehat. Apa karena ikut PDP jadi kurang sehat? Enggak, beberapa hari yang lalu kayaknya nampaknya masuk angin seperti itu. Oh, Jadi kelelahan mungkin ya. Seperti itu mungkin Bu. Tapi enggak ya, alhamdulillah sudah semakin membaik sampai hari ini. Ya, semoga lebih baik lagi nanti ke hari-hari selanjutnya. Amin, insya Allah itu doa saya selalu Bu. Iya, oke. Bu Ima, hari ini kita ada kegiatan pendampingan individu nol. Iya. Jadi ini pasti ada keterkaitan dengan LMS yang sudah Ibu Ima kerjakan selama 1 bulan ini. Dan kita refleksi bersama kira-kira apa hambatan, tantangan atau pemikiran KHD yang sudah tersosialisasikan oleh Bu Ima baik terhadap sekolah maupun terhadap anak-anak. Oke? Oke, ini instrumen pertama itu tentang proses pembelajaran bulan ke-1. Proses apa yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini? Awal saya mengikuti kegiatan guru penggerak sampai dengan bulan ke-2 sebetulnya nih. Untuk kegiatan yang sudah saya lakukan di kelas, tentunya awal karena saya mengajar di kelas rendah, khususnya kelas 2, saya optimalkan kelas itu menyenangkan terlebih dahulu Bu. Jadi di situ saya mengambil atau membuat satu kegiatan awal yang dimana menyenangkan mulai awal sampai akhir, yaitu saya selalu menyelipkan yang namanya ice breaking. Nah, di mana setiap momen saya ngajar mulai awal sampai akhir, di situ ada beberapa kali atau sering kali saya pasti selipkan kegiatan ice breaking itu. Tentunya supaya anak-anak lebih rileks, nyaman dan langsung fokus lagi ke pembelajaran berikutnya. Dan saya lihat sebetulnya awal sampai dengan ini saya mengikutinya, ya alhamdulillah anak-anak menyenangkan dengan itu. Jadi ice breaking-nya tidak hanya berupa mungkin berupa tepuk atau lagu-lagu yang simpel atau singkat seperti itu dalam bentuk bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan sebagainya seperti itu Bu. Apakah pembelajaran itu hasil dari kegiatan belajar dalam 1 bulan ini melalui LMS atau program dari guru penggerak tersebut? Apakah ada dampak dari itu atau bukan? Atau memang sudah punya konsep itu sebelumnya? Sebetulnya di SDN Model sendiri untuk kegiatan ice breaking itu sudah ada, cuma saya lebih maksimalkan lagi Bu. Jadi seperti itu. Contohnya mungkin kalau pagi hari kita biasanya menunjukkan bentuk semangat dengan gesture atau gaya-gaya yang berbeda-beda dari anak-anak. Jadi gesture itu sendiri membuat anak-anak semakin awal pagi itu kayaknya lebih berenergi untuk itu. Contohnya seperti ini, aku buat semangat dan anak-anak kecil-kecil menirukan gesturnya saya, dan ada seorang leader di situ Bu. Ketika saya mengajar di kelas, pasti karena PTM-nya 50%, jadi siswa di kelas saya itu 27, antara 13 sesi 1, 14 sesi 2. Jadi 13 siswa itu pasti akan menjadi leader, jadi masing-masing akan saya tawari seperti itu. Jadi saya beri contoh dan satu anak di depan akan menjadi leader untuk anak-anaknya dengan gesture yang saya beri awalnya, saya beri contoh dan mereka bisa mengimprove-nya sendiri. Jadi seperti itu. Gitu. Jadi ada penguatan untuk kegiatan yang berhubungan dengan ice breaking untuk menguatkan anak-anak lebih senang dalam pembelajaran. Iya betul. Jadi lebih rileks lah di kelas. Jadi saya buat senyaman mungkin dengan kegiatan yang mungkin sesederhana mungkin seperti itu Bu. Untuk awal itu, jadi saya buat mengikuti LMS. Saya kemarin menuliskan kegiatan ice breaking itu sebagai sumber inspirasi. Iya. Capaian apa yang diperoleh selama 1 bulan terakhir? Dari kegiatan pembelajaran dan saya maksimalkan kegiatan ice breaking itu, terbukti kelasnya lihat tadi yang awalnya mungkin bukan konvensional sih, lebih kepada lebih menarik, dan anak-anak itu lebih talkative, artinya aktif dalam hal mereka, karena senyaman mungkin saya buat kelasnya, mereka lebih rileks ketika tanya ataupun menyatakan hal-hal yang tidak bisa dan sebagainya. Dengan pembiasan-pembiasan itu mereka lebih tertarik di kelas gitu Bu. Bu Ima, ini mungkin lebih mengacu pada kegiatan Bu Ima selama mengikuti proses daring dari kegiatan guru penggerak ya. Jadi selama 1 bulan itu bagaimana prosesnya?
dan capaian apa yang didapatkan selama mengikuti kegiatan daring Guru penggerak. ya guru penggerak. Seperti itu. Jadi mungkin itu yang lebih dieksplorasi dari Bima. Selama 1 bulan mengikuti guru penggerak, sebetulnya awal saya mengikuti terus terang ya Bu, stressful itu agak. Ya. Kenapa saya katakan agak stressful? Sedikit stres di situ artinya agak kebingungan sebetulnya awal Bu, kebingungan awal antara main job sama side job. Menurut saya seperti itu. Main job artinya tupoksi saya Supporting job. Iya seperti itu. Ya, main job sama supporting job seperti kegiatan JGP atau yang lainnya. Nah kebetulan juga ada kegiatannya mungkin seperti webinar apa itu. Jadi saya tuh agak kebingungan menghandle sebetulnya seperti itu awal, kebingungan menghandle artinya ya seperti kayak overload. Seperti itu awalnya Bu. Dan melihat schedule yang awalnya kan di situ sudah tertulis untuk tugas-tugas jam 23.55 seperti itu. Akhirnya. Tapi dari mohon maaf dari Fasda kami itu beliaunya meminta ketika sore diupayakan tugas sudah terkumpul dan beliau sudah mengoreksi lah tambah saya kebenturan ya Bu. Jadi awal seperti itu Bapak Fasda kami menyampaikan bahwa tugas Bapak Fasda menyampaikan kami bisa mengoreksinya sore Bapak Ibu. Awalnya kita ngikuti saja. Tapi kok semakin kesini tugas kita pulang sekolah biasanya kan di jam sekolah paling nggak jam 2 atau apa kita baru pulang terus kita baru buka ini dengan waktu yang terburu-buru kita mengampu pada komitmen yang ada bukan komitmen sebetulnya arahan dari beliau. Nah dari awal itu makanya awalnya mana saya bilang saya stres, waduh kok kalau gini saya keteteran, rasa saya seperti itu Bu. Belum yang paginya memang tupoksi kita kewajiban kita seperti ini harus selesai pulang siang baru kita kerjakan, kadang kita nggak nututi ya sore. Nah karena mengampu awal sore beliau minta jadi agak stres. Nah pada Vicon yang mungkin minggu-minggu akhir bulan kemarin sudah agak lega Bu. Akhirnya beliau nyampaikan, kita sampaikan terkait dengan internet juga Bu. Kadang pagi atau siang gini internetnya juga tidak stabil. Jadi kemarin kita nyampaikan ke Bapak Fasda terkait dengan ini, internet juga menjadi acuan. Jadi mohon tolong kami bisa mengerjakan mungkin bisa melebihi dari waktu itu. Alhamdulillah beliau menyampaikan, oh baiklah Bapak Ibu, jadi kita memberi kelonggaran untuk bisa diselesaikan sesuai waktu yang ada. Dan arahannya Bapak Ibu komitmen lagi dengan schedule yang ada. Jadi kalau ada waktu yang ada, waktu luang yang lebih bisa dikerjakan sesuai schedule seperti itu. Jadi alhamdulillah sekarang dia agak-agak sudah menemukan sisi aman, nyaman gitu loh Bu. Bisa membagi, oh ya kalau pagi saya di sekolahan dan pulang bisa istirahat sebentar, saya bisa pegang kegiatan atau mengikuti kegiatan online ini mungkin sore atau malam seperti itu Bu. Bisa sudah membagi waktu. Jadi antara tugas di sekolahan, terus kegiatan CKP ini dan mungkin tugas yang ada di rumah seperti itu Ibu. Jadi waktunya sudah kita bisa membagi dengan lebih nyaman dibanding awal 1 bulan pertama. Betul. Silakan diminum dulu Bu. Enggak Bu. Tadi saya sampaikan saya kurang enak badan gitu loh Bu. Maaf ya Bu. Oke, saya akan percepat aja. Bagaimana dukungan ekosistem sekolah, kepala sekolah, teman sejawat, murid, sarana dan prasarana? Sangat mendukung sekali. Iya. Kalau dari sekolah semua dari kepala sekolah, dari teman sejawat, selanjutnya wali siswa dan seluruh siswa sangat mendukung program ini. Dibuktikan bahwa ketika akan diawali kegiatan hari ini, pertemuan awal ini, sebagian bahkan diundang dari paguyuban kelas kami untuk mendukung ini Bu. Bahkan paguyuban diundang gitu ya. Paguyuban diundang, saking supportnya gitu ya. Dan beliaunya hadir di tengah-tengah kami, bahkan di kelas kami yang dibutuhkan kami di kelas apa, beliau dari perwakilan paguyuban ikut menyiapkan itu untuk sosialisasi gitu ya. Artinya juga menyiapkan memperindah kelas dan sebagainya seperti itu. Kemarin sudah kami laksanakan hari apa ya? Senin kalau nggak salah. Masya Allah.
Jadi sebetulnya sudah bagus, cuman Pak Sumadi menyampaikan lagi, mungkin kelasnya mau dilihat lagi, mau ditambah lagi hiasannya supaya lebih nyaman anak-anaknya. Tujuannya bukan ke CBG Pak Sumadi nyampaikan kepala sekolah untuk membuat nyaman kelas gitu aja. Ya alhamdulillah beberapa perwakilan dari ibu-ibu kerja bakti dan bapak-bapak. Bahkan ibunya juga ikut turun ya Bu ya. Masya Allah. Ada foto kegiatannya juga. Oke. Sekarang tentang tantangan belajar daring. Nah, tadi sudah mungkin di awal tadi sudah dijelaskan ya. Iya. Sekarang kita tinggal recall atau mengeksplor lagi tentang jawaban yang sudah dibuat oleh Bu Ima. Iya. Apakah pembelajaran daring melalui LMS berjalan lancar? Tidak 100% lancar sih Bu, kaitannya dengan internet juga. Iya. Itu yang paling utama, jaringan kurang stabil. Iya. Hambatan apa yang terjadi selama pembelajaran daring? Kalau hambatannya sih Pembelajaran daring dalam mengerjakan LMS. Hambatan ketika dalam mengerjakan gitu. Iya. Kalau dalam mengerjakan hambatannya sih kalau dari saya mungkin dari saya pribadi membagi waktu itu saja sih Bu. Ya, manajemen waktu. Iya, manage waktunya itu butuh proses. Akhirnya saya harus ya benar-benar membagi waktu antara tugas pokok dan sebagainya seperti itu Bu. Antara tugas pokok dan tambahan. Okay. Hanya itu saja? Selanjutnya untuk masuk ke dalam LMS sendiri kan LMS bagi saya baru ya Bu. Kalau mungkin yang kuliah-kuliah di UT sudah sering mengenal deh. Kalau saya LMS itu baru, jadi masuk ke dalamnya biasanya harus membaca satu-satu per poin-poin ini maksudnya apa dan sebagainya. Dan paling enggak kolaborasi dengan teman itu sangat membantu Bu buat saya. Jadi yang pertama tadi membagi waktunya, dan LMS hal yang baru buat saya, jadi butuh untuk memahami satu persatu seperti itu sih buat saya. Sip. Berarti LMS ada hal yang baru sehingga perlu belajar lebih untuk tahu gitu ya. Iya betul. Bagaimana kadang memasukkan sebuah file dan sebagainya, saya harus lihat dulu, ini diklik-klik dulu baru dimasukkan seperti itu. Tapi tidak masalah besar untuk belajar tentang hal tersebut. Mungkin waktunya cepat gitu ya Bu Ima ya. Ada sih Bu. Iya. Bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan yang terjadi? Berkolaborasi. Dengan siapa saja Bu Ima? Kalau kolaborasi di sini tentunya dengan rekan CGD sendiri dan rekan guru yang lain nih Bu. Rekan lain di sekolah sini. Bisa dikasih contoh mungkin dalam pembuatan video atau berkolaborasinya di sini biasanya dalam pembuatan video. Dalam pembuatan video yang diunggah gitu ya. Dan kejelasan tugas-tugas biasanya yang diminta detailnya seperti apa. Kadang seperti itu. Biasanya kan ada yang sudah duluan mengerjakan, jadi menginfokan betul nggak seperti ini. Jadi komunikasi untuk saling menjelaskan tugas yang kadang detailnya seperti apa, yang sudah enggak seperti aja, ada seperti itu Bu. Bisa menggunakan ini dengan cara seperti ini, di convert dan sebagainya. Jadi lebih kepada itu kolaborasinya sih teman-teman. Tentang teknis. Iya betul, teknis untuk pengerjaan dan sebagainya. Pengerjaan. Bagaimana rencana Ibu untuk mengantisipasi hambatan pembelajaran daring selanjutnya? Untuk kedepannya yang pertama tetap itu tadi berkolaborasi. Ya, tetap berkolaborasi dengan rekan-rekan tentunya. Dan mungkin ada lagi? Selain berkolaborasi, menyediakan waktu. Iya betul Bu. Menyediakan waktu. Memilih waktunya sebaik-baiknya seperti itu. Minus waktu sebaik mungkin ya. Iya. Hal apa yang Ibu ingin ketahui lebih lanjut tentang pembelajaran dalam LMS? Tentunya modul-modul berikutnya yang siap untuk saya pelajari, yang itu ingin saya ketahui lebih dalam. Di setiap modul kan di situ masing-masing punya poin-poin penting yang berkelanjutan. Nah, setiap modul itu yang membuat saya curiosity, tertarik untuk lebih dalam mempelajari isi dari setiap modul-modul yang ada seperti itu. Mempelajari dan membaca modul-modul yang lain gitu ya. Iya, betul. Pembelajar sesungguhnya. Nah,
rasa ingin tahunya tinggi. Iya, maksudnya saya sendiri kayaknya masih kurang sekali, nol apa ya Bu, istilahnya pengetahuan saya masih kurang gitu. Jadi perlu banyak membaca dan mungkin tahu dari teman-teman yang lain seperti itu. Refleksi diri. Iya. Keren. Harapan dan kekhawatiran. Apa saja kekhawatiran yang Ibu rasakan sebelum mengikuti guru penggerak secara daring? Sebelum mengikuti guru penggerak sebagai guru biasa pada umumnya ya. Ya, ketika sebelum mengikuti guru penggerak, oh ini program ini, oh apa ya, oh kayak 9 bulan kok lama, Ya. semacam itulah. Kekhawatirannya saya tidak bisa mengikuti dengan baik, artinya semua tugas-tugas saya itu tidak mampu mengerjakannya kalau saya sendirian seperti itu Bu. Tidak bisa melakukan. Tidak bisa mengikuti secara maksimal tidak bisa mengikuti secara maksimal. Terus tugas-tugas tidak terselesaikan dengan harapan. Itu ketakutan memang lebih besar. Iya. Terus waktunya itu nggak sesuai dengan schedule, waktu pengumpulan tugas dan sebagainya tidak terschedule dengan baik oleh saya gitu. Oh gitu. Iya. Pengumpulan takutnya tidak melebihi waktu Iya, yang diaturkan gitu ya. Itu yang menjadi kekhawatiran saya. Kadang kita di banyak hal tidak di depan dari awal tadi Bu. Oke, banyak sekali kekhawatirannya. Iya, kadang kan saya lihat, oh saya sudah mengumpulkan tugas, nah itu kan kadang, oh aku belum, padahal sebetulnya sih waktu itu kan disampaikan jadwal itu 1 bulan, agak-agak membuat kita jadwal itu 1 bulan, jadi Bapak Ibu bisa mengerjakannya anytime, tapi seyogianya Bapak Ibu mengerjakannya kan sesuai timing. Nah kata-kata itu kadang, aduh kalau aku nggak selesai ya, jadi sana kan, aduh kalau nggak selesai maksudnya bukan sesuai timing itu Ibu. Jadi kalau memang ada kendala, bisalah agak-agak di itu sebetulnya sih waktu itu Bapak Pasda seperti itu, jadi agak melegakan gitu loh Bu. Jadi nggak hari ini kan kadang kita butuh waktu baca, nggak langsung habis untuk fleksibel kan? Iya, nggak harus selesai. Jadi dari arahan-arahan yang semakin kesini mungkin Bapak Pasda mengetahui kita kumpulkannya kan ada yang nggak on time dari sana, beliaunya menyampaikan di jadwal itu bisa dimaksimalkan 1 bulan, tapi harapannya menyelesaikan sesuai schedule supaya tidak belakangnya keteteran, maksudnya seperti itu sih Bapak. Dicicil gitu ya. Menyampaikan seperti itu. Oke. Kekhawatiran apa yang terjadi setelah mengikuti guru penggerak secara daring? Kekhawatiran yang terjadi setelah mengikuti guru penggerak secara daring. Kekhawatirannya apa masih kejar-kejaran dengan waktu? Iya Bu, masih tetap sih kalau waktunya masih berputar tentang manajemen waktu. Iya betul. Masih terkait. Tapi mulai sekarang sudah bisa dilonggarkan kan Bima? Jadi yang tadi saya sampaikan waktu bahwa dengan schedule ini bisa dimaksimalkan 1 bulan, itu agak-agak kita menata gitu loh Bu. Jadi dengan tahu schedule yang secara detail diberikan oleh fasilitator, mudah-mudahan Bu Ima untuk membuat kita bisa program schedule-nya sendiri betul, gitu ya, bisa mengatur waktunya sendiri. Oke. Minum Bu Ima? Ada Bu. Saya buka untuk saya bawa virus nanti. Dengan schedule 1 bulan bisa mengatur waktu. Kekhawatiran apa ya? Oh ini sudah. Apa saja harapan Ibu CGP impikan sebelum mengikuti guru penggerak secara daring? Harapan yang diimpikan sebelum mengikuti kegiatan CGP ya secara daring. Tapi sebetulnya sudah mengetahui kegiatan saya masuk di dalamnya gitu ya. Apa ya maksudnya? Iya, sudah kena, sudah lolos, terus ada guru penggerak. Apa harapannya setelah lolos? Apa yang diharapkan oleh Bu Ima sebelum mengikuti proses kegiatan? Ya. Setelah lolos sih yang pertama awal saya bisa bertemu dengan guru-guru hebat tadi ya Bu ya. Selain guru-guru hebat, terus pendamping yang bisa istilahnya tuh bisa menambah skill saya yang bisa saya tiru nantinya gitu loh Bu, artinya
Tidak, bukan hanya ditiru. Bukan hanya ditiru, artinya beliau-beliau ini bisa selain memaksimalkan skill kita sebagai guru, juga beliau ini bisa kita ATM, artinya amati, tiru, dan bisa kita modifikasi seperti itu, Bu. Bisa diambil ilmunya gitu ya. Ya. Padahal ilmunya sendiri itu ada pada dirinya sendiri ya. Ketika nanti mengeksplor rangkaian kegiatan yang ada di kegiatan guru penggerak. Iya. Tapi juga setidaknya orang lain pun juga bisa mensupport kadang ide-ide kita gitu loh, Bu. Kita nggak bisa mengeluarkan ide kita, ya dari sini, ya pasti saya akan buat seperti ini. Jadi seperti itu sih kalau buat saya gitu loh, Bu. Penting namanya rekan itu, iya, rekan sejawat dan sebagainya, bahwa kan bahkan siswa pun bisa jadi contoh buat kita, betul seperti itu. Guru untuk kita. Ya. Asalkan kita mau membuka diri, Betul. Apa harapan tersebut sudah terwujud setelah pembelajaran 1 bulan ini? Ya, sudah, Bu. Bisa dieksplor lagi, Bima? Sudah selama kegiatan 1 bulan ini banyak manfaat yang sudah saya dapatkan. Artinya bisa merubah mindset saya. Oke, bertemu dengan guru hebat gitu ya. Lebih baik, ya, merubah mindset saya, terus support mereka untuk selalu dan terus belajar, dan sudah cukup. Iya. Jadi kayaknya saya merasa, waduh, saya itu kurang sekali, teman-teman saya hebat sekali, karena kadang sampai seperti itu sih, Bu. Mereka luar biasa. Semangat mereka luar biasa. Iya. Artinya di sini waktu itu saya kepikir, kayaknya mereka hebat-hebat, saya nggak bisa. Ternyata sama sih, mereka juga memiliki keresahan yang sama. Iya, mereka punya sama sih, artinya saya juga nggak bisa apa-apa. Maka dari sini ya, ayo kita belajar sama-sama. Jadi seperti itu sih, lebih kepada ayo senang sih. Ayo menggandengkan tangan untuk mencapai itu, seperti itu sih. Saling collab ya. Iya. Adakah harapan baru yang Ibu harapkan untuk pembelajaran 1 bulan ke depan? Kalau harapannya sih lebih kepada apa ya, Bu? Harapannya dari saya sendiri, untuk dari BP dan Fasda, selalu itu mendampingi dan selalu mendampingi kami. Mendampingi CGP terus? Iya, selalu mendampingi kami, terus istilahnya mengkomunikasikan apa yang kadang kita kebingungan. Lebih intens gitu ya. Iya, betul. Komunikasi lebih intens. Iya. Dukungan kepala sekolah. Bagaimana dukungan kepala sekolah terhadap penerapan perubahan kelas sesuai pemikiran KHD? Mungkin Bu Ima sudah atau menyentil tentang pemikiran KHD kepada kepala sekolah dan melihat perubahannya di kelas. Iya. Bagaimana itu? Kalau dari dukungan kepala sekolah, saya mengangkat dari pemikiran KHD di kelas saya, khususnya di kelas rendah ya. Di situ kan saya mengangkat yaitu taman bermain. Waktu itu ke Bapak, taman bermain. Maka dari itu Bapak Sumadi kemarin tepatnya akhir bulan ini, beliaunya makanya langsung kunjung ke kelas. Yang pertama, membuat kelas lebih nyaman untuk anak-anak. Nah, di situ selanjutnya membuat senyaman mungkin untuk kelasnya. Konsepnya mengunjungi gitu ya. Meninjau kelas untuk membuat kelas layaknya taman bermain. Jadi anak-anak tadi itu ya sudah bagus, sebetulnya di kelas kami khususnya di SD Bogor sudah bagus. Cuman ada perbaikan lagi yang fokus kepada tidak hanya untuk literasinya, berikutnya permainan tradisional yang mendukung ketika pembelajarannya. Jadi fasilitasnya itu lebih dilengkapi lagi untuk di kelas, seperti itu, Ibu. Selanjutnya fasilitas itu dari sekolah. Kalau fasilitas itu kaitannya dengan buku seperti sudut baca dan sebagainya dari sekolahan. Fasilitas bermain tadi? Kalau fasilitas bermain itu biasanya anak-anak membawa sendiri, Ibu. Permainan tradisional, misalkan coklat dan sebagainya, mereka sudah ready
dari anak-anak. Jadi seperti itu. Selanjutnya kaitannya dengan pemikiran yang lain, yaitu pada zaman Bapak Kepala Sekolah mendukung sekali dengan adanya pembelajaran di sini hybrid learning. Apa itu? Pembelajarannya hybrid learning itu yang secara hybrid ya, hybrid learning. Jadi sebetulnya di sini awal untuk SBM model pada tahun Hybrid itu sama dengan blended itu ya? iya hampir sama dengan blended sih seperti itu Ibu. Cuman kalau hybrid kayaknya lebih live kalau langsung sinkronus ya. iya sinkronus. Hanya saja belum keseluruhan menggunakan Ibu waktu awal di sini kelas-kelas tinggi. Jadi untuk kelas-kelas rendah itu baru kami mulai baru akan dimulai. Cuman Bapak Kepala Sekolah sudah mendukung dengan beberapa fasilitas dari sekolah lewat post tadi. Oh gitu. Yeah. Jadi kodrat zamannya karena kita sudah daring luring, maka kepala sekolah itu mendukung untuk pembelajaran hybrid learning sesuai dengan kebutuhan siswa gitu ya. Iya. Sehat dan aman. Dan siswa senang dengan Siswa kalau sementara kita kan menggunakan blended, hybridnya baru akan disiapkan. Ya sudah terlengkapi di bawah Ibu. Kalau sementara blendednya itu sudah berjalan lancar, artinya untuk kegiatan yang kalau kelas rendah, kalau saya kelas rendah khususnya kelas rendah itu lebih simpel menggunakan kayak quizzes. Jadi memaksimalkan smartphone-nya anak-anak, mengkomunikasikan dengan wali murid bahwa pembelajarannya seperti apa selama online system atau daring. Nah dari gaya bersambut, jadi wali muridnya juga mendukung untuk mau belajar seperti itu Ibu. Oh seperti ini, jadi penggunaan smartphone-nya dimaksimalkan melalui tadi quizzes seperti itu. Mereka juga melalui WA group yang sudah dibuat, minimal memaksimalkan percakapan di sana. Jadi lebih penggunaan HP-nya yang dimaksimalkan ke wali murid. Jadi seperti itu Ibu. Oke. Jadi dukungan kepala sekolah baik secara fasilitas, baik tentang proses pembelajarannya, bahkan wali murid pun terlibat dalam kegiatan tersebut. Iya betul. Tapi awalnya sih mungkin agak kesulitan karena wali murid kan juga notabene ibu-ibunya ibu rumah tangga, meskipun dulunya mungkin pegawai atau apa. Jadi beliau disampaikan oleh sekolahan bahwa kedepannya memang kita harus mau tidak mau kita harus belajar dari orang tua dulu. Jadi orang tuanya dulu diberi informasi bahwa seperti ini yang tapi tidak langsung yang kayak Ibu sederhana yang mungkin saya jadi istilahnya Google Form itu seperti ini, kita pakai ini, dan Google Site seperti ini, terus mengarah besok lagi ke kuisis seperti ini namanya link seperti itu sih, yang simpel-simpel dulu, tidak langsung masuk ke aplikasi yang berat-berat seperti itu Ibu. Oke. Jadi dimulai dari hal-hal yang sederhana, bervariasi untuk agar siswa itu senang untuk belajar. Iya betul. Oke, terima kasih Bu Iman, luar biasa. Implementasi perubahan di ruang kelas sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah Ibu pelajari, apa perubahan yang Ibu lakukan di ruang kelas agar selaras dengan pemikiran Kak Hadi? Kembali lagi tadi pemikiran Kak Hadi yang awal kan saya mengacu pada karena saya kelas rendah, artinya taman bermain. Saya buat kelas nyaman mungkin. Selanjutnya kodrat alam dan zaman, di mana kalau kodrat zaman kami sudah mengkomunikasikannya terkait penggunaan smartphone atau gadget kepada pembelajaran Ibu. Nah, penggunaan gadget itu bukan hanya karena kodrat zaman, tetapi kebutuhan gitu ya? Ya, untuk saat ini sudah menjadi kebutuhan karena mereka menghadapi pembelajaran selama PJJ tadi menggunakan daring. Dan biar pembelajaran lebih bermakna disampaikan. Kalau kodrat alamnya sih sebetulnya sudah didukung di sini di sekolah model, yaitu peningkatan potensi siswa dengan adanya kegiatan ekskul Ibu. Jadi beberapa ekskul di sini ada. Kegiatan ekskul di sini sudah berjalan lancar dan selama pandemi pun ada kegiatan ekskul melalui online. Jadi seperti itu. Baru mungkin ya ekskulnya. Enggak, kalau ekskul mulai pembelajaran pandemi itu kita ekskul tetap jalan Ibu. Luar biasa ya. Seperti itu, cuman tidak full. Kalau biasanya kan di sini satu ekskul, selama pandemi itu sebulan hanya sekali saja, menyentuh untuk mengingatkan anak-anak seperti itu Ibu. Praktek gitu ya. Tergantung indikatornya agak-agak lebih kepada indikatornya dikurangi dan lebih kepada life skill atau kegiatan yang bisa dikondisikan di rumah. Misalkan untuk
seni-seni yang saya tahu sih mereka menggunakan peralatan yang ada di rumah, jadi tidak harus sesuai dengan realnya kita harus nabung benda-benda yang ada. Kita bisa yang saya lihat untuk seni pun menggunakan alat-alat yang ada di rumah, jadi lebih kepada seperti itu. Lebih kontekstual. Iya, betul. Apa saja pembelajaran yang apa saja pembelajaran yang Ibu dapatkan sehingga perubahan tersebut dilakukan? Pembelajaran yang didapatkan Sehingga perubahan tersebut dilakukan. Yang awalnya, yang saya tahu kan guru sebagai di situ pembelajarannya ke center. Nah, kembali ke pemikiran KHD bahwa kita lebih kepada student center. Jadi lebih memaksimalkan semuanya untuk siswanya, Ibu. Pusat pada siswa. Iya. Jadi yang berproses dalam pembelajaran adalah siswa, bukan guru. Iya, lebih kepada jadi kita mengolah setiap harinya kita meminimalkan menyamankan kelas yang dan dengan materi yang ada. Jadi kelasnya tidak hanya konvensional seperti itu. Menciptakan atmosfer kelas yang menyenangkan. Iya, betul. Kelas yang menyenangkan. Oke, terima kasih. Selanjutnya yaitu bagaimana respon peserta didik Ibu atas perubahan yang dilakukan? Sangat antusias, Ibu. Antusias dan aktif mungkin ya. Iya, lebih kelasnya lebih ramai, seperti artinya ramai di sini tuh lebih interaktif. Iya. Dan ya, interaktif. Jadi mereka akan menunggu gurunya karena kelasnya menyenangkan. Bagaimana Ibu melihat respon tersebut? Nah, rasa yang dirasakan oleh Bu Ima ketika melihat anak-anak interaktif, aktif, kreatif. Ya, tentunya yang pertama adalah pikiran saya senang. Senang. Dan ingin belajar lagi. Iya, betul. Artinya apa yang sudah saya pelajari, saya implementasikan sedikit ada keberhasilan seperti itu, Ibu. Meskipun belum maksimal menurut saya. Walaupun belum maksimal, iya. Karena masih 1 bulan berjalan. Iya betul. Tapi ada perubahan itu sudah luar biasa, Bu. Hal apa yang sudah baik dari perubahan tersebut? Hal baiknya, jadi sesuatu hal yang selalu ditunggu anak biasanya. Menjadi idola dari siswa, gitu ya, Bu? Iya. Artinya bukan saya yang diidolakan sih. Proses belajar. Iya, ayo tepuk lagi. Kadang yang tepuk lucu seperti ini, Bu, istilahnya. Ayo tepuknya kan tepuk Pak Oga gitu. Dan sebetulnya yang hal lucu-lucu kayak gitu tuh yang kadang disenangnya. Iya. Tapi materi yang tersampaikan kan tidak mengurangi atau iya, itu hanya sekian ya, 1 menit lah atau paling lama seperti itu, Ibu. Jadi habis jenuh break menggunakan itu. Jadi tidak harus memaksimalkan dengan audio visual atau apa, menggunakan hal yang sederhana dengan gesture dan ya menirukan. Saya waktu awal Pak Fasda menyampaikan menirukan suara-suara hewan dan sebagainya, itu juga membuat mereka sudah senang. Iya, betul, Ibu. Senang dan antusias. Hal yang sudah baik berarti siswa antusias dan dan lebih aktif dalam pembelajaran. Iya. Apa saja yang perlu diperbaiki ke depannya? Untuk ke depannya yang perlu saya perbaiki mungkin dalam hal itu ya. Kalau sudah di kelas sudah ada ice breaking, mungkin di sini pada metode pembelajarannya yang mungkin variasi gitu ya. Betul. Variasi metode pembelajaran. Ada kombinasi dari metode pembelajaran yang harus didukung, Ibu. Termasuk pada medianya mungkin ya. Iya, betul. Tindak lanjut perbaikan setelah pendampingan. Apa rencana tindak lanjut Ibu terkait perubahan praktek pembelajaran di kelas sesuai dengan pemikiran KHD? Rencana tindak lanjut terkait perubahan praktek pembelajaran.
Jadi kan tadi ya berarti mungkin lebih mendetailkan variasi metode pembelajaran dan media Dalam pembelajaran. membuat perencanaan pembelajaran lebih detail untuk mengkolaborasikan antara metode, media, dan Untuk media dan metodenya, baik secara daring maupun luring gitu ya. Iya, betul itu. Media dan metode. Wait, not yet. No. Eh, tinggal satu instrumen lagi Bu Ima. Lumayan ya Bu. Hal yang menarik dari yang Ibu dapatkan setelah proses pendampingan hari ini. Yang menarik itu saya lebih kenal dengan PP. dengan PP saya yang lumayan membuat apa sih Bu? Yang tadinya bayang-bayangkan tentang PP saya luar biasa welcome. Welcome home. Dan yang membuat hal tersebut menarik. Apa yang membuat hal tersebut menarik? Apanya Bu? Santai mungkin ya? Iya. Santai atau relax? Sehingga bisa tereksplor semua, gitu ya? Dari heart to heart. Tapi tidak I hurt you ya. Apa yang sudah baik? Jangan akhir aja Bu. Apa yang sudah baik dan perlu diperbaiki dari pendampingan di pendampingan berikutnya. Yang sudah baik apa dan yang perlu diperbaiki apa? Yang sudah baik sih scheduling dari kunjungan ini kan sudah baik Bu. Ya, schedule ya. Jadi next Ya, mungkin baik dan fleksibel gitu ya Bu ya. iya. Yang Mungkin schedule kunjungannya di luar mungkin pertemuannya di luar schedule itu boleh dilanjutkan. boleh di luar schedule. Iya. Kalau ada unek-unek dan sebagainya yang ingin kita sampaikan terkait dengan mungkin keluhan-keluhan bisa di luar schedule seperti itu jadi Bu. Betul, oke. Bisa kita bicarakan di luar rekaman. Terus yang perlu diperbaiki. Dari kunjungan lagi. Iya, untuk yang perlu diperbaiki di pendampingan, yang perlu diperbaiki dari pendamping di pendampingan berikutnya. Jadi saya pendampingan berikutnya harusnya bagaimana gitu? Apakah saya terlalu santai? Sudah enak Sudah ya? Belum ya? Dan jangan semoga. Amin. Sudah cukup alhamdulillah sudah membantunya tuh mengeluarkan apa yang ada. Iya betul Bu. Sudah dikeluarkan jajan maka kita keluarkan pikiran gitu ya. Terima kasih Bu Ima atas waktu yang telah diberikan. Terima kasih Semoga banyak. nanti pengerjaan di LMS di bulan-bulan berikutnya lebih lancar. Amin. Tidak ada hambatan Iya. dan dapat ilmu sehingga berdampak pada murid, guru dan lingkungan. Gitu ya, Bu Ima. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.